Indonesia adalah negara dengan tingkat skizofrenia yang paling tinggi di dunia. Kalian pernah dengarkah headline itu? Bener atau enggak ya? Ada yang bilang bener, ada yang bilang hoax sih. Tapi kita nggak bakal bahas itu ya. Kita bakal bahas penyakitnya sendiri, yaitu skizofrenia. Apa sih yang kalian tahu tentang skizofrenia? Orang gila kah? Orang yang suka ngomong sendiri? Atau mungkin kepribadian ganda? Teman-teman gak gitu ya. Nah, terus apa sih skizofrenia itu? Yuk kita bahas sekarang. Menurut American Psychological Association, skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan dalam berpikir, respon emosional, dan perilaku. Skizofrenia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti terbelahnya pikiran. Menurut data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, skizofrenia mempengaruhi sekitar 24 juta orang atau 1 dari 300 orang, 0,32% di seluruh dunia. Pengidap skizofrenia memiliki kemungkinan 2 hingga 3 kali harapan hidup lebih rendah dibandingkan populasi pada umumnya. Hal ini seringkali disebabkan oleh meningkatnya resiko penyakit fisik seperti penyakit kardiovaskular, metabolik, dan infeksi. Selain itu, skizofrenia dapat menyebabkan terganggunya kehidupan sehari-hari seseorang dan meningkatnya risiko bunuh diri. Pengidap skizofrenia juga sering mengalami perlakuan kurang baik oleh masyarakat, seperti stigma buruk, pengucilan sosial, diskriminasi, serta pembatasan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan. Nah, lalu apa aja sih gejala seseorang kemungkinan mengidap skizofrenia? Yang pertama ada delusi. Pernah lihat di berita nggak sih tentang orang-orang yang percaya kalau dirinya itu nabi atau malaikat? Nah, itu termasuk delusi, karena ia mempercayai sesuatu yang tidak ada dan irasional berdasarkan realitanya. Yang kedua ada halusinasi. Ini terjadi ketika seseorang mendengar atau melihat hal yang sebenarnya tidak ada, seperti suara-suara gak jelas asalnya, atau melihat sosok bayangan hitam menghantui di ruangan gelap. Yang ketiga ada bicara tidak teratur. Misalnya sering keluar inti dari pembicaraan, atau tidak kohoren dan melantur. Yang keempat munculnya perilaku katatonik, seperti penurunan aktivitas motorik, mempertahankan postur tubuh tertentu secara tidak wajar, serta ketidakmampuan dalam berbicara. Dan yang terakhir ada gejala negatif, misalnya ekspresi emosi atau keinginan yang berkurang. Nah, tanda-tanda tersebut berlangsung secara berkelanjutan setidaknya 6 bulan. Tapi ini ciri-ciri ya, bukan melakukan self-diagnose. Ini semua hanya untuk meningkatkan kesadaran awal terkait skizofrenia untuk menentukan apakah seseorang membutuhkan bantuan lebih lanjut dari profesional atau tidak. Langkah nyata apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung individu dengan skizofrenia? Yang pertama, mengedukasi diri dengan mempelajari fakta tentang skizofrenia melalui sumber yang kredibel dan terpercaya. Yang kedua, berempati dan memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbicara tanpa menghakimi. Yang ketiga, mendorong mereka untuk mendapatkan bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog. Yang keempat adalah pengobatan medis setelah mendapatkan bantuan profesional dan mendapatkan obat. Yang kelima dan yang terakhir, kalian juga bisa share video ini ke orang-orang terdekat kalian untuk membangun pemahaman yang lebih baik terkait skizofrenia. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu skizofrenia, gejala-gejalanya, serta solusinya. Tapi sebenarnya apa sih pentingnya mengetahui itu semua? Selain untuk menambah wawasan, kita juga dapat lebih sadar apabila gejala-gejala tersebut muncul pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Jadi, kita bisa melakukan deteksi dini dan segera mengunjungi tenaga profesional untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, kita juga dapat menyediakan dukungan yang memadai dan mencegah komplikasi lebih lanjut dari pejuang skizofrenia di sekitar kita. Menutup stigma, membuka hati. Kampanye ini merupakan panggilan bagi kita semua untuk berhenti menghakimi dan mulai peduli. Mari menciptakan masyarakat yang inklusif dan suportif. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah permulaan besar menuju perubahan. Ayo kita bersama-sama Mematahkan stigma skizofrenia di masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Berikut referensi yang kami gunakan. Jangan lupa komen, kesan, dan pesan kalian ya. Sampai jumpa.